semuanya, ketemu lagi. Kali ini segmen yang beda. Sampai saat ini gue masih nggak tahu sih mau namainnya apa. Ya, Tadi kita sempat diskusi di awal ya. diskusi Sebenarnya awal. kita ya. udah gak ada ngasih ide, tapi Kak Wasa menolak mentah ide gue. Ide lu tadi Ke? Iya. Apa ide lu? Ngobel. Ngobrol dan belajar. Iya, ngobel bareng Zero to One gitu ya. Iya. misalnya ya. Oke, nama judulnya apa? Nanti tolong teman-teman tulis aja kolom komentar di bawah. Kali aja ada ide atau saran gitu ya. Selain ngobel ya. Selain ngobel pastinya. Jadi intinya kali ini gua tuh pengen ngobrol sama beberapa temen gua nantinya ke depannya gitu ya. Soal gadget bisa, fashion bisa. Pokoknya soal kalau gua ngundangnya cewek ya kita ngobrolin soal cewek. Ini ngobrol ketemu sama cowok ya kita bahas hobi-hobi cowok kayak gitu-gitulah. Berarti ini kita tamu pertama Tamu pertama banget. Oh, tahu. Tamu Terima kasih pertama kita. banget. Oh, Tamu such an pertama. honor. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Yaudah paling segini aja video kita kali ini. Terima kasih. Sesingkat ini ternyata cuma bertamu Gak aja. jadi honor ya, gak jadi. Nggak jadi honor. Kalau di konten kali ini juga benar-benar mendadak banget ya yang ada di kepala gue. Gue tuh pengen ngomongin soal ini sih. Perkenalan dulu ya, lupa ya. Oh iya, iya diingetin juga. perkenalan katanya. Iya, Sorry, iya. lupa. Oke. Pertama dari yang sebelah kanan gue ini. Karena dia warna putih ya, berarti sebelah kanan itu biasanya malaikat. Nah, sebelah hitam ini devil. Akhirnya, Devil, gitu akhirnya ya. role gue tertukar setelah sekian lama gitu. Kebalik ya harusnya. Kebalik justru. Oke, di sini kebalik itu bercanda doang. Nih sebelah Lah, kita kanan. serius. Oh, serius. Kita serius. Ya, semua orang bilang kalau mau nyontoh gaya anak bandel lihat gue. Anak Kalau bandel. mau yang alim ke Mau alim, Alim gua. sini. Iya. Oke. Bentar, alim kok tatoan. Oh iya juga Ayo, ya. ayo. tato itu seni. Oke, Ah, tato tuh seni. Betul, tato itu seni. Anak gue juga ngebolehin kok gue ditato. Tuh. Boleh, tapi tatonya Sonic. Kan tadi ditawarin ya. Iya. Mau Sonic tato. kan Tamiya itu kan. Iya, Sonic. Rambut Hedgehog. Landak. Oh, yang biru. Ya, rambut gue juga disuruh biru. Terus abis Sonic disuruh My Little Pony. Ya boleh sih diturutin Ya, ya. jangan juga sih. Balik lagi, sebelah kanan gue di sini ada Christian atau kalau Instagramnya nanti teman-teman cek aja Half Squirrel. House Squirrel. Tapi di sini dia biasa dipanggilnya Keke. KK, not Jauh. KKI, oke? Beda. Ya, Bukan beda boneka itu. gue ya. Bukan boneka ya, orang beneran soalnya. Orang beneran. Dan di sebelah kiri gue, Waduh. Jatuh. Jangan curi spotlight gue dong, gue kan lagi mau dikenalin. Dia bikin owner. dan di sebelah kiri gue atau di sebelah kanan nih teman-teman lihat ini adalah Queen. Ya. nih Instagramnya. Yes. Centang biru gue males gue. Lu belum ya, sombong ya. Itu banyak requirement sih. Iya banyak rekrutmennya. Aquinaldo. Di Aquinaldo, Instagramnya gue lupa soalnya. Aquinaldo Adrian. Aquinaldo Adrian. Ya. Oke. Itulah pokoknya nanti Nama teman-teman lengkap. cek aja Instagram di sini sama di deskripsi juga nanti akan gue tulis. Mereka berdua ini juga punya channel YouTube. Nih Yes. channel YouTube-nya ada di 021 021. 021. Oh iya bener ya. 021. Tapi artinya sebenarnya apa sih? 021. From zero to someone. Udah. Iya. Gitu dong. From Dan, zero dan to karena someone. kita semua dari Jakarta ya kode area Jakarta 021. Kode area Jakarta. Oh. Ternyata artinya nggak sesignifikan itu buat Iya, dia. iya. Oh, udah gitu doang. Gue kira itu bakal yang kayak wow. Iya, gue expect-nya begitu kan. Iya kan? Oh, Tapi dari gue kirain ya tuh-nya ini tuh karena lu berdua. Oh enggak. Enggak ya? Itu Enggak. legit 021-nya karena 021. Oh, dari Jakarta. Tapi kita semua. berdua juga ada. Kita berdua untuk menang. To win. To win. Oh, bisa. Twin. Twin. Kembar. Enggak asli. To win. Banyak orang yang ngomong Gimik-gimik gitu. kembar, Oh, gimik iya, gimik iya, gimik. iya. Iyain aja, oke, baik, iyain Tadi aja. kan udah di brief. Lu juga ada channel YouTube enggak? Iya, kita berdua. Oh, berdua. Zero to one ya. Zero to one gua aja. ada, Kita gua ada telah- pribadi juga. Lo ada pribadi? Gua ada berdua. Zero to one. Zero to one. Gua tuh bro banget deh orangnya. Solid, gua gak bisa apa-apa sendiri gak bisa gua. Baik, Gua pacaran, temen gua pacaran dulu. Gua baru cari pacar. Oh, gitu? Gua solid banget gua. Nah, jadi obrolan kita kali ini tuh gue cuma pengen ngobrolin simpel doang. Kalian ini kan lebih ada di ranah fashion ya. Betul. Gadget kalian tahu mungkin. Tahu Sedikit-sedikit ya tahu. Iya. Tahu nggak paham, baiklah gitu-gitu. Tapi kalau gue tuh pengen nanya handphone yang lu pakai sekarang itu apa sih dan kenapa lu milih itu dan waktu lu beli itu harganya berapa? Oh, Gitu aja sih. Oh, sweet. Sweet, Oke. ya udah boleh. Sweet siapa yang kalah dulu Kalau yang dulu. Udah, lu dulu berarti. Gua dulu. Kalau gua pakai handphonenya iPhone XR 10R berarti 10R, sebutnya. betul. iPhone 10R. Pas lagi beli harganya nggak inget pasti sih. Ini yang berapa giga? 64. 64. Yang paling sedikit. Warna merah. Warna merah. Produk Merah. red. Dan ini waktu lu Pas beli kayaknya ingat kayaknya nggak? di bawah
di bawah 11 kalau nggak salah, 10, sekian 10-an berarti kalau ya. nggak salah. Heeh. Kenapa lu memilih 10R dari mana sebelumnya? Sebelum pakai 10R pakai apa? Sebelumnya gue pakai Android. Sebelumnya pakai Android. Androidnya masih ingat nggak? Apa tuh? Masih ingat. Pixel. Microsoft Phone ya. Google Pixel. Pakai Google Wow, Pixel. 2 XL. 2 XL yang panda dong. Yang enggak pakai yang panda, Yang pakai hitam yang hitam berarti? semua. Oke. Benar. Karena gue juga suka gadget. Ya pasti nggak mungkin sepaham lu ya. Oke. Tapi gue juga suka ngikutin berita gadget dan gue lumayan nyoba sana sini. Oke, baik. Kalau teman-teman pernah tahu sempet ada yang namanya Windows Phone, itu gue juga pernah cobain. Iya. Waktu itu Lumia gue pakai Nokia pakainya. Nokia Lumia, kayak Nokia udah lama hilang terus mau comebacknya pakai Windows Phone kan. Oh keren banget nih Windows Phone, beda dari yang lain, gue pakai. Tahu nggak diterusin lagi. Nggak diterusin. Gue pernah hilang. Jadi gue coba, sekarang Windows Phone udah nggak ada, udah mati. Jadi gue Betul. udah cobain semua, kayak Windows Phone pernah pakai, Android pernah pakai, sama iPhone. iOS. Oke, kenanya. Kenapa? Dan sekarang lebih nyaman pakai ini. Iya, setelah Kenapa? gue cobain semuanya, ternyata user experience-nya ya menurut gue iPhone lebih oke. Karena kayak misalkan apps yang sama, gue pakai di Android, sama pakai di iPhone, walaupun dua-duanya apps-nya ada, Iya. tapi ketika dipakai kayak di iPhone lebih optimize kali Lebih ya. optimize, ya, Gue betul. merasa gitu, terutama di sosmed, karena gue aktifnya kan untuk content creating juga. Baik. Kayak pakai Instagram di Android, buka kamera Instagram di Android sama buka kamera Instagram di iPhone, beda nggak sih? Beda ya. Patah Kalau menurut langsung gua langsung dari beda. aplikasinya ya. Langsung berarti. dari aplikasinya, bener. Bukannya kita foto pakai aplikasi bawaan terus dibawa ke Instagram, Di-upload enggak. gitu, bukan. Pakai kamera Instagram ya ketika buka di Biasa iPhone. kalau Android tuh patah-patah gak sih? Kalau di story. Iya, bahasa yang tepat apa ya? Pokoknya nggak seenak di iPhone. Hmm. Gue merasanya begitu. Baik-baik. Iya, kayak hal itu juga gue benarkan emang kayak Bener. gitu. Dulu gue sempat mikir karena karena iPhone ini kan kayak software sama hardware very integrated karena yang bikin satu company gitu. Sedangkan Android kan Google bikin software lalu dia open kan untuk semua Ya, banyak. Open manufacturer source gitu. ya bisa Samsung bikin, LG bikin, bla bla bla, semuanya bikin. Apa dia bentar jadi deh, kok lu ngerti banget sih? gue suka gadget. Gue bingung ngomong apa cuy, cuy. Maaf. Gak apa-apa. Tapi harusnya ini ngerti juga dong ke Iya, subscriber-nya. iya, Subscriber ngerti, kawasan ngerti. ngerti semua kan. Iya, gue pikir egois aja gak terima sendiri, bukan ngomongin subscriber. Androidnya sendiri mungkin susah buat optimize karena hardware-nya kan banyak kan. Kalau dia mau optimize, dia masa harus optimize buat LG, harus optimize buat Samsung, buat Xiaomi, buat Oppo, buat banyak banget. banyak banget. Oh, ya udah gue cobain yang stok Android dong, which is Pixel. Iya. Tapi ternyata sama aja. Sama aja ya. Ternyata sama aja kayak ketika gue pakai Pixel, gue expect ketika pakai aplikasi, this is the real Android nih. Iya, karena dia yang punya Google tuh yang punya Android gitu Iya, kan. dan gak ditimpa sama UI yang lain-lain kan. Kayak Iya, Samsung betul. nimpa sama UI-nya dia, LG nimpa sama UI-nya dia. Kok sama aja nge-lag-nya ya pas lagi pakai Pixel. Makanya akhirnya pakainya iPhone. Oke. Tapi gue kayak lumayan pindah-pindah gitu sih karena pertama banget tuh gue pakai, waktu itu nggak tahu udah jadi Android apa belum. Galaxy Spica namanya. Oke. Galaxy Spica itu bahkan belum ada Galaxy S. Belum Samsung belum punya flagship. Flagship ya. Terus pindah ke Windows Phone. Dia tahu istilah flagship loh. Lu tahu enggak? Enggak. Flagship enggak? Flagship tuh kayak handphone terbagusnya mereka gitu loh. Yang ada di bayangan gue flagship bendera kapal. Oh. Bukan, jadi kayak itu jadi senjata apa ya? Senjata utama. Kemampuan gua tuh bisa kayak gini. Vendor yang lain bisa kayak gimana? Atau gitu. kita pakai istilah yang lain yang dia lebih Flagship ngerti. gua scarf. Flagship lu scarf. Ah. Kita ngomong fashion deh, toko baju misalkan cabangnya banyak, tapi gitu. pasti ada satu toko dia yang paling utama, Iya, itu iya, flagship iya. store. Iya, gitu, iya, yang iya. utama. Iya. Paham. Gitu. Jadi setelah gue coba pakai, bisa dibilang pada saat itu Pixel 2 XL tuh flagshipnya Android bisa dibilang. Iya. Gue udah pakai yang paling bagusnya Android di zaman itu, ternyata masih lebih enak pakai iPhone untuk kebutuhan gue. Iya, betul. Sosmed. Bahkan waktu itu di compare-nya, ini sedihnya kan Samsung punya kamera bagus banget. Sering di compare bahkan bagusan Instagramnya 5S-nya iPhone. Instagram ya. Instagramnya doang nih, kita nggak ngomong kemana-mana. Iya, Gitu. Jadi karena user experience yang gua cari, akhirnya gua stick with iOS. Oke, itu alasannya. Itu Karena alasannya. Queen ini berarti mencari kemudahan dalam bersosial media yang mana gua akuin kalau kita ngomongin soal third party, iOS tuh emang lebih slimless, lebih optimize kayak gitu-gitu sih. Karena ini feeling gua aja sih. iOS itu si developer ya dia cuma mikirin 2 rasio aja. Rasionya tuh 16:9. Yang mana 16:9 tuh kayak iPhone 6, 7, 8, iPhone 4, iPhone 5. Kayak gitu aja. Tapi kemudian sampai akhirnya ada iPhone 10 yang Ya. layarnya full semua kayak Ya, 10R. ya. Kalau Aspek yang tadi rasionya. itu rasionya yang pertama kan 16:9. Kalau yang ini tuh udah 18:9. Walaupun 18, sekian berapa gue lupa gitu. Tapi yang jelas si developernya tuh developernya cuma Ini ada mikirin loading di atas malam mikirin layar ini dua rasio doang. Makanya
mau iPhone keluar berapa banyak model pun rasionya tetap 2 gitu loh. Karena 16 dan yang 18 banding 9. Jadi kayak gitu. Tapi beda kalau sama Android. Android itu ada yang 16 banding 9. Lu layar kan beda-beda. Ada 18 banding 9, 18,3 banding 9, 18,5 terus 19. Even yang satu layar kan kayak nggak ada bezelnya. Iya. Bisa dilepas begini. Kayak megang layar aja ya. Kayak megang jadinya layar. Nah, begini yang maksud gua, feeling gua aja sih developer Instagram tuh pusing. Iya. Karena lu pernah nggak ngelihat orang ngepost di Instagram, dia nulisnya tuh kayak ke kanannya tuh kepotong. Iya, Potong. gue sering Itu kayak gitu. biasanya Karena dari rasio. iPhone gak sih? Orang ngetik kayak gue bikin story di iPhone. Buka dari Android. Beda, Karena layoutnya beda. beda. Nggak kelihatan tulisannya. Di samping keluar dari layar tulisannya. Nah, itu karena rasionya. Karena Jadi, rasio. rasionya kalau ketemu rasio yang sama kayak si iPhone ya kelihatannya oke. Oke. Tapi kalau yang ketemu di sini jadinya kan karena ya kan ngelebar ya, lebih lebar kan layarnya daripada ini rasionya Iya. akan lebih kayak ke crop jauh gitu sih kenanya. Betul. Gitu sebenarnya. Makanya berbagai aplikasi juga banyak yang lebih optimize di iPhone. Karena developernya cuma mikirin 2 rasio Iya, aja. iya. Gitu loh. Oke, kedepannya kalau gue tanya ini kan ada iPhone 12, you buy it or not? Kalau ada duitnya juga pun. Kalau ada duit itu gue ganti karena Kalau ada kameranya duit juga ada ganti. LiDAR scannernya kan. Nah, LiDARnya sih untuk fotografi lumayan big clip kayaknya itu deh. Oke. LiDAR scanner karena bisa lihat depth of field gitu-gitu kan. Jadi Bener. paham ora? Paham kalau gitu ya. Jadi kalau Pro Field, tapi paham. ini lebih tepat yang Pro. Ya, Karena Pro Max LiDAR- berarti lo harusnya. Karena sensornya juga beda. Iya, soalnya LiDAR scanner nggak ada di yang iPhone 12 doang, adanya cuma di Pro doang. Gua tahu kalau gua salah tolong ralat. Queen paham. Gue Oke. lumayan itu lah apa namanya geek. Ya. Gue suka specs Hmm. gitu. Jadi pada saat itu gue yang harus gue juga harus yang flagship. Oke. Harus yang CPU-nya paling bagus. Nah, ini kenapa milihnya 10R? Kenapa nggak milih 10S? Karena atau duitnya 11 Pro? cukup di 10R. Tapi nggak salah. Kayak gue juga pernah bikin video buat teman-teman yang sekarang lagi pakai iPhone yang 16 banding 9 atau yang belum pernah pakai iPhone sama sekali, pengen ganti ke iPhone, 10R itu paling minimal kalau menurut gue. Paling minimal. Karena minimalnya gue ngeliat di umur baterai, dia lebih awet, sama umur softwarenya kalau iPhone itu 5 tahun. 5 tahun. Ini masih aman banget. Dan satu lagi nggak sih? Ini menurut gue ya, Android itu tuh kayak specs demanding. Oke, Sedangkan demandingnya gimana? demanding jadi kayak kalau kita pakai 2 handphone yang berbeda, satu specsnya bagus, satu specsnya kurang bagus, akan jauh lebih enak di specs bagus. Oke. Tapi kalau di iPhone kayak pakai iPhone yang latest iPhone sama pakai iPhone 8 let's say gitu ya. User experience-nya tidak berbeda jauh. Iya, smooth-smoothnya gitu ya, masih sama. Iya, smooth aja. Jadi tidak terlalu specs demanding menurut gue. Oke. Mungkin Oh, again karena software-nya di-tune sedemikian rupa jadi optimize gitu loh. betul. Both di iPhone terbaru atau iPhone yang agak lama sekalipun. Queen, bener ya, berarti ini termasuk walaupun lu nggak suka-suka banget, ya hitungannya ini masih mainan cowok lah ya, gadget berarti ya. Iya, karena gue pribadi kebetulan suka gadget. Oke, untuk Queen enough, dia oke paham. Nanti selanjutnya pertanyaan terakhir yang buat berdua aja. Nah, sekarang tanya buat si Keke. Handphone gue iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus, oke. 7 Plus. Oke. Ya maaf gitu. Enggak apa-apa, Oh, ya. ini seni ya. Seni. Di Nah, satu ini sisi seni, satu sisi kayak abis survive apokalips gitu. 7 Plus, oke, nanti teman-teman akan lihat visualnya seperti apa, makanya muka gue seperti ini. Gitu. Iya. Ini berapa giga? Gue lupa kayaknya ini yang 200 berapa sih? 256. 256 Ini lu buka. kayaknya. Baterai udah bocor. Oke, baterai juga bocor. Tuh, Oh, 128. 128. 128 GB. Itu gue beli kena di angka 7 juta. 7 7 jutaan. jutaan. 7 jutaan. Dan ini kenapa lu pilih waktu itu? Kalau kenapa 7 sih? Plus. Waktu itu udah ada 8 belum sih? Apa itu kali-kali ya? Gua nggak tahu kan. Udah Udah ada. Nah, Ada. Kalau misalkan kenapa kenapanya ya karena budgetnya masih mampu Oke. ke sana. Tapi kalau functional wise ya lebih ke kayak yang tadi kok aku juga udah bilang sih, karena emang gua fokus bikin konten di media sosial. Jadi gue emang nyari HP yang kegunaannya mempermudahkan aktivitas gua lah. Oke. Ya mau more or less kayak gue aktif di IG. Ya kayak kalau bikin story atau apa ya kalau pakai Android pengalaman gue sih gitu, dia agak sedikit delayed gitu loh, patah-patah. Sama kayak layar iPhone, layar Android warnanya aja beda gitu. Dan dimana kayak gue kan ngedit kan bikin tone atau apa, gue kan nggak suka pakai filter gitu kan. Baik. Ya udah emang saturation apa contrast main kurangin sendiri. Kalau di iPhone kayak apa yang gue lihat di mata gue nih sama layar iPhone kayak sama aja gitu. Natural gitu ya Natural, kenanya jadi ya. kayak lebih nyaman aja. Dan Oke. memang gue selain fashion bla 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 and stuff, gue suka banget bermain di dunia visual di videografi yang mobile. Gue nggak punya tekniknya untuk bikin pakai yang kamera gimana, cuman gue suka ekspor di mobile device. Jadi Oke. kayak gue bikin short mood video, ambience gitu. Dan gue menemukannya it's quite easy ngedit bikin moodnya itu pakai iPhone.
Berarti lo ngedit juga di sini? Full gue semua di sini. Masukin background music, cut to cut, bikin efek, filter di sini. Nah, mungkin teman-teman mau tahu untuk ngedit videonya lo pakai aplikasi apa? Videolip Videolip itu berbayar atau free. Free ya? Kalau misalkan berbayar dia dapat fitur tambahannya lagi. Oke. Cuman gue biasanya gini, kayak misalkan ini kalau gue ya, let's say lu pengen punya filter yang distortion, yang Oke. glitch gitu. Glitch gitu. Bayar, gue mau bayar. Filternya gue bikin sendiri. Jadi misalkan gue ngerekam warna atau apa, nanti gue kayak double exposure atau apa, gue bikin ada bayangannya sendiri. Nanti gue masukin ke video utamanya, gue double exposure lagi. Jadi kesannya kayak nge-glitch. Gue demen, gue niat di situ. Niat di situ. Niat di situ. Dan Instagram lo ada kayak gitu contohnya? Contohnya IG gue ada yang gue bikin video buat fade accessory. Nah, tuh teman-teman mesti Ada cek sendiri tuh yang buat semuanya aksesoris. kita pakai handphone nih. Nah semuanya tuh gue working pakai handphone, bikin lagunya, bikin moodnya, gradingnya. Cuman memang gue nggak terlalu banyak main filter di situ. Cuman moodnya gue dapet lah. Moodnya Kayak, dapet. mungkin yang nggak awam bisa ngeliat kayak itu nggak nyangka pakai handphone doang lah. Cuman ya iPhone berguna banget untuk itu buat gue, makanya gue sticknya ke iOS. Kalau foto lo ngeditnya pakai VS Code sama IG-nya langsung udah, that's it. Oke, Visco itu lo bayar nggak yang langganan tuh? Enggak. Subscribe enggak ya? Enggak. Yang gue cuman pakai filter yang dulu tuh gue dapet gratis A6, sekarang udah bayar. Nah, Nah, foto menurut gua warna nggak mungkin bisa sama. Ya, pasti. Konstannya lu memelihara feeds lu, warna pasti beda. Nah, tonality bisa disamain. Jadi kayak foto yang sifatnya lebih earthy, lebih breeze, lebih apa, itu tonality yang gue tahu namanya, dan itu yang bisa kita buat maintain sama terus. Nah, gue disamainnya di situ. Oh, Jadi bukan warnanya paham. plok-plok akan sama semua itu. Ya itu nggak tahu sih ada bisa apa enggak ya. Cuman gue belum menemukan. Susah Banget. Susah Jadi banget. dua kamera yang berbeda aja Iya, ada iya. warnanya mau samain susah kan? Iya, kayak gitu. Selanjutnya pertanyaan gua adalah sebelum ini lu pakainya apa? Apakah Android juga sama kayak Queen? iPhone juga. iPhone 5 biasa. Berarti dari awal emang lu Android nggak suka atau nggak bisa? Sebenarnya sih jadi gini, gue suka Android cuma buat main game. Karena bisa APK kan, download game. Oh iya. iya, Bayar iya, jadi iya. gratis. Kalau iPhone kan nggak bisa, mesti pakai CC, credit card. Cuman kalau untuk functional wise, kayak buat ya mainin aplikasi, karena mostly aplikasi yang gue mainin cuma visual kan, buat ngedit. Nggak serak aja gitu di Android. Iya. Kayak Gua paham. kayak apa ya, kayak lu nyetel saturationnya misalkan kayak kalau iPhone tuh ngikutin jari gitu, ya gak sih? Kalau Iya, iya, Android bener, tuh kayak bener, kadang kayak bener. sulit banget. Delay gitu ya. Delay, iya. Belum menemukan Android yang maksudnya bisa sampai kayak se accurate itu touch-nya gitu. Makanya kayak udahlah pakai yang pasti-pasti. Sebenarnya gua di suka stok aja. Android ya, yang user experience paling enak ya nggak sih? Iya, tapi Yang disclaimer paling aja smooth. kalau kayak gitu-gitu kan sebenarnya kenanya third party ya. Aha. Kita maininnya. Third party-nya aja even di Samsung atau Sony ataupun OnePlus yang gue pakai flagship gitu ya. Masih suka aja ada delay-nya. Masih kayak Karena begitu ya? balik lagi, developernya itu ngurusin banyak rasio. Iya. Dan Jadi ada ya- satu ini kan yang gue bingung, ya ini out of curiosity juga ya. Kayak Android tuh sering banget memarketingkan kamera handphonenya. 40 megapiksel, berapa puluh megapiksel iPhone, tapi entah kenapa iPhone lebih bagus aja gitu. Bener gak sih? Bener gak itu? Tapi kalau dilihat dari grafik wise ya, kamera iPhone sama Android menurut gue ya, walaupun di compare sama yang Android berapa puluh megapiksel, pakai kamera iPhone 6 biasa aja deh, ya lebih bening di kamera iPhone. Ya. Nah, jadi gini, kalau kita ngomongin megapiksel, besaran megapiksel ya, setahu gua nih, disclaimer lagi ya, pokoknya setahu gua, emang kalau megapiksel paling bener buat sebuah smartphone itu emang angkanya 12. Karena gampangnya gini, iPhone dari yang dulu sampai yang sekarang aja itu dia pakainya 12. Dan iPhone itu bener-bener flagship. Nggak ada yang versi murahnya, walaupun ini versi murahnya, tapi tetap aja dia pakainya 12 megapiksel kan. Iya. Pixel 12 megapiksel. 12 juga. Samsung Galaxy Z Fold 2 yang bisa ini kemarin gue cobain, kameranya belakangnya tuh tiga-tiganya itu 12 megapiksel semuanya. Jadi emang yang kamera 64 megapiksel terus yang 108 megapiksel itu menurut gue lebih kenanya ke gimmick marketing sih. Tapi emang hasilnya kenyataannya emang bagus. Cuma bagus itu kan nggak perlu berlebihan sebenarnya. Kayak 12 megapiksel tuh cukup, dapat ngemakan memorinya juga cukup, ngeditnya juga jadi nggak berat. Bener. Kasarnya kayak gitu. Tapi sungguh-sungguh 64 megapiksel nggak sih? Karena kalau di kamera itu udah buat print banner billboard, ya kan? Iya, 64 harusnya megapiksel kayak gitu. udah billboard. Apakah bisa dari handphone jepret terus kita print jadi billboard gede? Waktu itu si Xiaomi pernah tuh, dia yang 64 megapiksel kalau nggak salah, jadi datengin undangan waktu itu ke channel gue yang lama itu pakai gede banget, 5 meter, 4 atau 5 beneran meter bisa gitu. ya? Beneran bisa Dari handphone tuh ya. dari handphone. HD itu Pak. Ya, tapi kan ya balik lagi, kita perlu enggak sih dalam pemakaian Iya sih. sehari-hari itu 64 megapiksel, karena kan anggaplah misalkan kita jepret satu foto, pret gitu ya, bunyinya gitu banget ya, bunyinya pret. Bener sih tapi bunyinya. Iya. Oke lah, jepret gitu. Pret.
kenanya 1,3 atau 2 megapiksel gitu. Tapi kalau pakai 64 megapiksel tuh bisa 4 atau 5 mega kayak gitu makan memorinya. Iya. Maksud gua kayak gitu. Terus habis itu lupa dihapus. Jadi makan habis memori kayak gitu, Iya. toto habis kan. Kayak benar. gitu-gitu sih menurut gua. Jadi balik lagi sebenarnya mengaca aja sih sama flagship. Kalau emang kepakainya 12 megapiksel berarti emang 12 megapiksel yang paling baik. Karena setahu gue juga itu kan sensor iPhone, sensor Samsung itu semuanya pakainya punya Sony. Di Sony-nya sendiri hardware-nya yang 12 megapiksel itu harganya lebih mahal ketimbang yang 64 ataupun 108 Oh, gitu. Gue pernah baca waktu itu cuma lupa. Harganya lebih mahal aja. oke. Nah, jadi kalau ini balik lagi ke lo kayak Iya. handphone ibaratnya yang paling worth it lo pakai ya. Iya. Jadi nggak ngelihat harga, nggak ngelihat fitur juga makin kekinian, tapi yang bener-bener emang worth it. Kayak gini, maksudnya contoh-contoh ke teman-teman juga gadget tuh masih banyak banget yang suka nanya, gue beli handphone ini worth it tan yang ini atau yang itu. Nah yang kayak gitu sebenarnya buat dari gue pribadi gue nggak bisa jawab men. Iya. Karena ya Tergantung worth it atau kebutuhan nggak tergantung sih. kebutuhan. Iya. Nah ibaratnya nih bagi Queen yang worth it adalah 10R. Kalau bagi Keke yang worth it adalah 7 Plus. 7 Plus aja cukup, apalagi kalau misalnya pakai 10R Upgrade, gitu. Nah, jadi balik lagi juga ke kebutuhan teman-teman. Tapi kalau gue tanya, seandainya duit lu sekarang ada cukup gitu 30 juta buat beli iPhone 12 Pro Max, lu mau atau lu beli yang mana? Mendingan Sisanya gue lu beli tuh? kamera. Beli kamera berarti. Jadi kayak ya udah HP ya buat HP aja, fungsional HP aja. Kalau emang gue mau bikin sesuatu kayak fokusnya ke video ya gue pakai device yang all out ke sana. Oke. Gitu. Karena apa ya? Menurut gue handphone nggak akan ada habisnya sih Kak kalau diikutin. Gua kalau punya 30 juta apakah gua akan beli 12? Kalau gue jawab iya, nantinya kalau gue punya 40 juta apakah gua akan beli yang 14, 16, 17? Itu akan ada terus pertanyaannya. Menurut gua sih secukupnya aja lah. Kalau gua Ya, nggak apa-apa, gitu. nggak Cuman bukan berarti kayak gua nggak mau punya device yang bagus ya. Gua akan alokasikannya ke device yang memang benar-benar bagus untuk gue gunakan di situ. Oke, berarti berkaca dari experience lu menggunakan iPhone ya. Gue pikir berkaca dengan dompet. Karena kita belinya berdasarkan budget. Masalah kalau ngomongin dompet balik lagi ke individu masing-masing sih, Iya gue nggak sih. bisa ngejudge Iya, gimana-gimana. bener sih. Walaupun gue aja sendiri gue mau beli iPhone 12, iya, tapi buat konten. Buat gue pakai enggak kayaknya buat gue. Oh. Buat lu kasih ke tamu pertama obrolan session Kali ya? Kali Kali. ini Amin. nikungnya tajam juga nih. Iya, cantik tuh. Mungkin gua nggak handal soal gadget kok. Iya, Gua handal soal betul. Gua doakan kalau itu, gua doakan Kak. Susah sekali sepertinya. iPhone soalnya nggak pernah spending sih, karena kan aslinya iPhone tuh nggak ada resminya di sini. Iya sih. Semuanya distributor. iPhone tuh cupu men. Oh, Sebenarnya. cupu. Cupu men, nggak berani bikin pabrik di sini. Padahal usernya di sini banyak ya? Iya Banyak nggak sih? Jadi kalau gue sebagai Apple aja, Hah? produk gue aja laku lewat distributor, ngapain gue Iya, ngeluarin ngapain duit gua lagi? kesana lagi gitu ya? Iya. Masuk gak? Iya. Iya kan? Tapi itu smart move gak sih? Smart move buat Iya. yang bisnismen. Iya, buat bisnismen ya. Buat yang Ini nggak keluar kos lagi jadi di sini kan? Iya bener, lewat distributornya udah cukup. Oke guys, kalau ngomongin ini dulu nih, ini jadinya motong. Ngeliat dari looksnya mereka itu tuh terlihat seperti mewah sebenarnya. Mereka tuh jago dalam menggunakan fashion yang kalau teman-teman ngelihat aslinya nih ya, teman-teman ngeliat aslinya mukanya, pakaian yang mereka pakai, pasti langsung kepikiran handphonenya kalau nggak pakai yang Samsung Z Fold 2, mereka akan pakainya tuh iPhone yang latest lah, latest lagi, iPhone yang latest lah pokoknya gitu. Lates itu. Karena- ada lates art ya. Bukan art. Karena secara fisik udah mendukung banget nih, apa nyamuk lewat. Karena secara fisik tuh udah mendukung banget gitu loh. Tapi ternyata ngelihat isi kantongnya, ternyata handphone yang dikeluarin adalah handphone bukan yang Kira dia mau ngomong ternyata lihat isi kantong ya. Tidak seperti Iya. saya. Dia mau ngejudge. Gua nggak kayak gitu. Karena kita sama tuh mulai dari nol Iya. banget, nggak langsung yang tiba-tiba jeng-jeng gitu. Yes, enggak. betul. Itu enak Kita prosesnya kok, hustle. tenang aja. Balik lagi keluarnya tuh ada iPhone 7 Plus yang mana ini umurnya cuma tinggal tahun ini doang. Tahun depan. depan. Tahun depan masih bisa ada iOS 15 kalau nggak salah ya. Kalau 10R ini masih sanggup kayak 3 tahun 3 tahun lagi. dapat update-nya. Intinya kayak gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Kalau sekarang pakainya Android yang Xiaomi paling bawah, Samsung paling bawah, ya nggak apa-apa, maksimalin aja. Intinya jadi jangan selalu melihat ke atas sih. Juga teman-teman di bawah yang masih susah buat dapetin handphone. Apalagi sekarang lagi Setuju. pandemi kayak gini banyak yang susah buat sekolah online. Nah sekarang gue pengen ngomongin soal sekitar. Yang mana ini lagi viral banget kemarin, ada orang sombong yang baru pakai iPhone gitu ya. Ah, oke, gue tahu nih. Ini sih yang pertama itu kayak
ya handphone lo apa sih? Android ya? Hah, miskin. Apa gitu-gitu sampai dibalasnya handphone gua ROG phone. Handphone gua seharga rumah kayu lu. Ada kan kayak gitu. Nah, terus ada lagi satu lagi yang nongkrong di mall. Gua pakainya iPhone, minimal kameranya tuh bobai 2 atau 3 kayak gitu-gitu baru lu nongkrong sama gua. Ada Yang ya lain orang tuh kayak gitu ya? ada. Gue juga gak tahu. Gua Ada kebetulan. tuh ngeliatnya kayak sebenarnya ya, apa sih kayak gitu loh. Dan gua pun sampai bikin di IG story waktu itu, kayak gue lihat grafiknya juga rame di share-share. Maksudnya gue ngasih tahu kalau ini tuh cuma benda sih sebenarnya. Nah, tapi itu kan di mata gua. Nah, sekarang gue tanya sama lu pada yang ranah fashion, emang untuk tahun sekarang sampai sekarang gitu ya, logo Apple emang masih sebegitu gengsinya atau enggak sih? Jawab bareng kali kau ya. Jawab bareng. Hmm. Oke. 1, 2, 3. Enggak. Tidak. Sama jawaban kita. Lu janjian? Enggak dong. Nggak ada skrip, nggak ada Tidak ada skrip. skrip, tidak ada skrip. Gue aja baru tahu bakal ada ngobrol-ngobrol kayak gini. Iya, intinya tuh kayak gitu, kayak orang-orang tuh mungkin tuh yang di second city atau third city, bukan yang first city. Atau mungkin yang first city juga ada kali ya. Mereka tuh kayak masih membanggakan banget mereka tuh pakai iPhone, handphone mahal. Tapi Ya. kalau dari sisi gua kalau punya ya Samsung Z Fold, menurut gua itu yang lebih mewah sih. Handphone zaman sekarang yang bisa ditekuk-tekuk gitu loh. Daripada yang cuma iPhone kan intinya ya sama layar, body. Ya. Samsung juga yang ini layar, body, Ya, sama karena nggak bisa ditekuk-tekuk Teknologi gitu kan. wise, layar yang bisa ditekuk itu pada saat itu breakthrough banget ya. Iya, pada Itu apa sih, OLED juga atau ya. OLED bisa OLED. ditekuk gitu kan? Breakthrough, pas secara teknologi itu lebih advance berarti daripada layar yang begini doang. Iya, kan? makanya gue sempat bilang di video ini skillnya Apple tuh belum nyampe buat bikin yang layar tekuk-tekuk Yang fold. gitu. Jadi kayak mereka tuh emang lebih membanggakan brand awareness-nya atau brand value-nya kali ya. Tapi apa iya? Maksudnya lu ngelihat orang pakai Samsung yang terbaru, yang mana lu kan lebih tahu nih. Itu itu pakai S20 atau lu juga ngelihat, lu yang nggak aware banget sama gadget tapi lu ngelihat ada orang pakai Samsung yang bisa ketekuk-tekuk, nggak jiper gitu ngelihatnya. Enggak. Lu? Enggak sih, enggak jiper Walaupun sih. pakai iPhone gitu. Enggak sama sih. aja udah semuanya. Cuma benda Sama doang. aja. Oke, ya udah dia punya privilege lebih aja bisa punya handphone mahal, that's it. Nah, dan apakah lu masih kayak ngerasa bangga? Oh, punya gua iPhone lah. Kak, iPhone gue aja gue tutupin kan. Ini tutupin pakai apa sih ngomong-ngomong nih? Itu kayak stiker itu emang gue power glue. Stiker terus di power glue. Langsung ke body. Langsung ke body. Ini nggak casing, ini di body. Di bodinya tuh. Jadi Oh, akan jadi ada gua nggak pakai casing lu ini Langsung. ini My bukan God, teman gua my sih. God. Ini bukan teman gua. Jadi kalau gua tuh punya konten tim casing. Oh, Tim gitu. casing. Tim casing lu bukan teman gua. Ini berarti. casing. Pakai anti gores nggak tuh? Enggak. Tuh, nggak pakai anti gores juga. Jadi sebenarnya Nasihatin Kak, nasihatin. bukan ditajir, men. Enggak, amin, amin. 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 Enggak pakai casing gua. Enggak, Dia karena gue careless, sadar, dia gue bukan tajir. sadar HP-nya tinggal Careless tunggu dia. mati, gue sadar HP ini tinggal usianya tuh sudah sebentar itu gitu loh. Cuman emang kebetulan gue orang yang suka memang Jorok seni banget yang handphone. kenapa jorok ya dia, yang sedikit berantakan lah. Makanya ya ini kalau ngomongin apakah logo Apple sematters itu, ya logonya aja gue tutupin. Oke. Iya juga. Lu ditutupin juga ya? Enggak, ya, tapi ada casing ya memang. Ah. Mm. Artis. Oh, kalau gue tim casing, tim anti gores, pokoknya Oke. gue apik sama gadget. Oke, jadi menurut lo kesimpulan buat dua orang yang masih membanggakan Apple itu lebay kah, atau dia mainnya kurang jauh kah, atau gimana? Menurut gue Ada cari sensasi juga. cari sensasi. Bisa jadi. Tapi di satu sisi juga mungkin bisa kita lihat bahwa Apple-nya berhasil juga untuk branding sedemikian rupa sehingga orang yang punya benda itu, entah dia cari sensasi atau enggak, jadi bangga, jadi suatu kebanggaan. Karena I mean, tahu dari awal ini sesuatu mahal. yang prestis. Prestis. Kita nggak sebut mahal, kita nggak sebut angka karena angka relatif. Tapi prestis itu tidak bisa dibohongi gitu. Jadi ketika lu pakai benda, ya memang ini prestis gitu loh. iPhone prestis, dan gua rasa mungkin dilihat dari kacamata kita suatu hari jadi brand owner nih, amin-amin, kita juga mau kita punya brand bisa menimbulkan efek itu Iya, iya, pada iya. buyernya kita gitu. Nah, menurut gua Apple berhasil di situnya untuk bikin kesannya loh, pakai ini tuh gua Value ya, punya value. kelas gitu. Hanya mungkin sayangnya ditranslate dengan cara yang tidak prestis. ya paham. Sayangnya Kayak dengan itu. cara dia pamer dia pakai iPhone terus dia bilang bangga. Gue sih lebih bangga ketika gue selfie pakai HP Apple, katakan Nokia zaman dulu gitu ya. Tapi gue selfie di bulan gitu. Wah. Wah, itu kan lebih sesuatu menurut gue ya. Bener Kayak, juga karena ya kalau kita ngomonginnya gadget itu nggak ada habisnya lah. Kayak lu bisa beli ya itu bisa sesuatu yang bisa diakal-akalin lah menurut gue, bisa dicari lah duitnya itu, dikumpulin dan lu bisa beli gadget yang semahal itu gitu.
cuman ya kalau sampai lu mamerin itu hanya untuk itu cari sensasi Iya, aja dan sih Kak. dan menurut tadi yang apa Kawasa bilang juga itu something yang gue setuju banget. Jangan sampai apa ya, walaupun memang betul nggak dipungkiri ini sebuah benda prestis, harganya pun Ya. puluhan juta loh. Makin gak make sense sebenarnya harga handphone tuh bisa sampai kayak laptop gitu. Memang prestis tidak bisa dipungkiri dan suatu kebanggaan mungkin, apalagi kalau emang dia belinya pakai usaha dia kerja akhirnya bisa beli sesuatu yang boleh Ya, dibanggakan. Tapi untuk teman-teman mungkin yang belum ada rezeki untuk beli, jangan juga di satu sisi kayak rendah Jangan diri kemakan gitu loh. omongan seperti itu lah. Jangan ya. kemakan sama prestis-prestis Iya. seperti itu sehingga kita punya PD itu tergantung sama handphone Bener, gitu. bener. Dalam hal ini kita juga banyak ngadepin orang kayak gitu, Kak. Tapi Gitu. di Di pakaian. pakaian. Oh. Di Kalau brand nggak pakaian. kalau nggak pakai brand rasanya kok minder gitu. Oke. Kalau nggak keren, kalau nggak berpenampilan keren atau nggak dapet pujian dari orang, kok rasanya left minder out gitu ya. Rasanya Heeh. kayak aduh kagak ada orang yang suka sama gue nih, gimana Nah, stres sendiri. Jadi kita pun juga selalu berusaha untuk menyorakan bahwa jangan sampai materi itu tuh menjadi kita punya tolak ukur gitu loh. Value diri kita masa ada di materi sih. Ya, Gitu. betul. Wah, sangat wise sekali kakak-kakak yang ini. Kita tato doang. Aslinya tuh kita wah. Ada angel di dalamnya, emang. Pasti selalu. Pasti. Christian Teguh nama dia. Motivator sebenarnya. Motivator sebenarnya saya itu. Ini ya. baterai bocor, tambah lagi. Ini Baterai sehari bocor. ngecas berapa kali? Kalau gua nggak kemana-mana ya tempel aja terus. Tempel terus. Tempel saklar. Anjay, gila lu disiksa banget deh. Kalau ini pasti ngecas sehari sekali atau bisa besoknya? Satu hari satu kali kalau Sehari satu sekali. hari sekali. Obrolan gua kali ini untuk sesi pertama Kali ini kalinya. dong, kali ini aja ngobelnya. Enggak kan? Masih ngobel aja sih. Koski ngobel. Mesti cariin yang lain juga sih guys. Harus yang lain. Cariin yang lain ya, Guys, bantuin. tolong bantu Kawasa Tolong untuk bantu lah. mengofisialkan nama segmen ini ngobel. Ngobel. Jadi emang pengennya tuh gue pengen ngajak ngobrol temen-temen gue yang baru mau temenan sama gue juga monggo gitu, gue orangnya open, tapi bukan orang gadget kenanya. Tapi yang gadget juga boleh sih. Tapi kalau sama-sama temen yang gadget, yang mungkin ngobrolinnya yang lain. Nah kalau kali ini kan gue ngajaknya dari teman-teman gue yang khatam gitu di ranah fashion, Khatam? ibaratnya. Ya Luar kepala. luar kepala. Masa lu gitu ya? Dia kalah. Aduh. Kau bingung gua mau ngapain. Hatam ya, hatam. 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 Hatam tuh udah kayak udah apal banget. Nah. Di luar kepala tuh salah juga. Luar kepala ya udah hilang aja. Ngerti nggak? Ngerti. Di luar kepala tuh hilang. Nggak tahu. Nggak jadi pikir Kalau lagi nyerang gitu. gua lagi. Salah. Biar balance kalau dia ya. Jadi kayak gitu. Ternyata dari teman-teman kedua teman ini yang lebih ngerti fashion di soal gadget juga ada wise-nya sendiri, ada pengetahuannya sendiri, dan ya jawabannya intinya masing-masing sih. Teman-teman juga udah bisa nilai sendiri ya. Dari mereka berdua nggak ada yang berat ke Android atau ke iOS. Ya, Kita ya. tetap temenan kan ya. Tetep. Lu pakai Android di sini gabung, lu pakai iOS ya sini gabung, kayak Betul, gitu-gitu kan. betul. Karena Nggak kayak ya itu kembali lagi kayak ada orang yang memang lebih bisa tertunjang kebutuhan aktivitasnya pakai Android gitu, dan masa kita salahkan hal itu gitu. enggak, itu bukan sebuah patokan ya, gitu kan. Tadi kan gue fotoin lu. Gue airdrop ke lu ya. Sorry Android ya. Gue juga punya iPhone ya, gue juga Oh iya, gua maaf, bilang ya. maaf. Wah, dibalas. Gue bilang ya, enggak. Gitu. Alvin tuh suka main api di Iya, tempat yang tidak tepat gitu loh. Bener. Aduh, kan lu datang kalau sendiri nggak apa-apa kok. Lu mau zero to one kan? Oh iya, maaf. Nyombongnya tuh nyombong yang bisa disapu di tempat. Iya. Kan gadget reviewer yang gue uji ya, salah ya. Dia HP Doraemon ada kok. Lu nggak liatin nama channel kita udah dari tadi gerak-gerak sendiri. Maaf. Masih dites. Masih dites loh. Jadi Salah. intinya kalau buat gue pribadi sih gue lebih megangnya Android ya. Walaupun iOS juga gue pakai, balik lagi gue juga pakainya buat aplikasi ketiga, buat seamless aplikasi-aplikasi. Tapi kalau Android itu gue lebih sukanya buat main game. Gue tahu ini harganya mahal. Kalau main game itu kan ngabisin baterai kan ya. Benar. Gue kayak nggak tega aja sih nyolok terus barang mahal ini. Intinya kayak gitu. Tapi kalau Android tuh kayak bodo amat gue colok sambil main game juga ya udah bodo amat Android gitu loh. Nah, gua menyikapi handphone gua seperti gua memakai handphone Android. Gua seperti memakai handphone ini kayak nggak ada iOS, nggak ada Android. Ya udah, lu mau main game ya main. Tapi yakin loh kalau misalnya iPhone 12 lu juga mau kayak gitu juga. Misalkan lu punya iPhone 12 lu pakai kayak gitu juga. That will happen to me, Kak. Wah. Kayak emang dia tuh Gua ini careless, tools, gua Om. careless. Gua ini ya udah ini barang gitu loh. Tools, Bakal mati anyway. Kayak gitu kalau gua. Ya, Tapi kalau sama orang beda kan. gua sangat penyayang gua. Itu kayak intinya sih kayak gitu doang. Kalau buat gua untuk iOS gue ya pengguna aja, pemakai aja. Tapi mungkin juga nggak se-expert lo berdua intinya gitu. Dalam kayak ngedit gitu-gitunya. Gue jujur malas gue ngedit di handphone karena layarnya kecil. Mau segede apapun, even di iPad aja gue males.
Jadi gue tetap larinya ke laptop. Karena kebiasaan mouse sama iniin keyboard. Maaf banget gue potong Kak. Tadi gue ngecengin dia kan. Kameranya 3. Gue 1. Pakai masih ceng-cengin. Gali kubur sendiri namanya. Oh, sendiri. balik lagi. Gue juga bakal, kalau gue bukan tech reviewer karena ini pekerjaan ya, gue pakainya juga iPhone XR. Ini kan karena tuntutan profesi lah ibaratnya kayak gitu. Kayak lu mesti pakai yang apa gitu lah ya. Gini doang. Tapi kalau gue boleh tanya pribadi nih Kak, ada gak yang lu kan pakai HP 2, Android dan iOS. Ada gak yang itu cuma bisa lu dapat di Android dan itu hanya bisa lu dapat di iOS. Yang dua itu nggak bisa saingan lah. Ya udah hanya ada di iOS. Jadi objektif nih, bukan subjektif. Iya. Ngecasnya. Oke. Ngecas cepetnya si Android itu kan dia ada fitur yang kayak sekarang tuh Oppo dan Realme 65 watt. Ini gue lagi ngetes. Itu bisa ini banget sih nolong. Maaf, tapi kalau emang udah penuh tapi masih dalam keadaan kecolok itu tuh terus makan listrik ya? Zaman sekarang tuh udah smart ya ngisi baterai. Jadi giliran udah penuh dia tuh kayak ngestop tapi kayak berkurang sedikit gitu. Jadi 99,9 mungkin as a system ya. Tapi kalau di sini kan nggak kelihatan. Dia ngecas lagi. Jadi kayak cuma kayak pompa air. Ngisi keluar gitu. Trickle charge kalau nggak salah atau apa gitu. Ya istilahnya begitulah pokoknya. Nah itu yang gue bisa rasain menang di Android adalah di situasi atau di sikon lu lupa ngecas, lu udah tidur banget gitu semalam gitu ya. Terus pagi-pagi lu mesti berangkat jam 7, lu bangunnya tuh jam 6:30. Itu lu ngecas bentar aja, lu mandi, pakai baju, parfum, cet udah total 80% cabut. Secepat itu ya? Secepat itu. Itu yang kepake banget. Momentum, tapi it's good to have it gitu. Gitu. Nah, di iPhone itu belum sampai sekarang. Nah, kalau yang ada di iPhone doang nggak? Yang Android belum sampai sekarang? Itu aplikasi sih. Aplikasinya ada, cuma ini ya balik lagi ke optimize-nya. Gitu. User experience berarti User experience. Dan gua kasih tahu juga, di iPhone itu kalau kita ngomongin Instagram, skill-nya belum nyampe buat bikin IG story 60 fps. Oh iya, yang smooth Android banget udah bisa. gerakannya. Nah, itu juga jadi perbincangan atau debat bagusan iPhone daripada Android untuk debat IG story-nya. Android versus iPhone tuh jadinya ya. Tapi dengan satu catatan, ibaratnya kalau di term and condition tuh ada bintang ya. Kalau adalah bagusan di iPhone kalau langsung dari aplikasinya. Tapi kalau mau rekam dulu baru ditaruh output ke Instagram itu bagusan dari Android. Dengan caranya ngerekam dulu 4K 60 fps. Kita cobain aja nanti lo akan lihat sendiri. Ini tapi harus 4K 60 fps. Harus 4K 60 fps. Ini kayak gini. Ini kan ya smooth banget ya. Ntar dulu. Nah, ini. Ya udah nih, rekam dulu. Guys, ini gue lagi nyobain pakai OnePlus 8 Pro dan ini 4K 60 fps nih. 4K 60 fps. Nggak tahu deh muka gue kena apa enggak, tapi ya kita lihat aja. Harusnya kena. Cuma yang gak enaknya kan kalau si iPhone itu kalau dari IG langsung bisa double tap bolak-balik kan kameranya. Nah, kalau ini kan jadi nggak bisa. Jadi ya balik lagi ada plus minusnya sebenarnya. Guys, ini gue lagi bisa 60 fps ya? Pakai OnePlus. Mesti lihat di handphone masing-masing sih. Tapi ini kelihatan tuh 60 fps. Terus juga ibaratnya kalau lu punya lensa ultra wide bisa wide lagi. Tapi ya intinya pakai aplikasi bawaan dulu. Dan settingannya ya 4K 60 fps. Pokoknya intinya kayak gitu dari nanti settingnya ada di sini. Triknya adalah 4K 60 fps. Rekamnya kayak gitu dulu. Tapi kalau 1080p bakal kalah sama yang 4K. In apps-nya iPhone gitu. Ya, karena kan kalau kita nge-upload sama kayak kita ngirim gambar ke WA, pasti ada compression. Ya. Jadi daripada 1080p makin ke kompres jadi lebih pecah-pecah, 4K-nya aja langsung. Impact-nya ya makan memori lebih banyak. Kenanya lebih repot, nggak bisa bolak-balik. Intinya ada kelebihan kekurangan. Ini kayak gitu aja sih. Dan makanya iPhone tuh lebih sering gue pakai kalau buat kerjaan. Tapi kalau casual kayak gitu-gitu ya gue dengan Android. Daily buat Android ya. Baterai cepat habis ya udah ngecas, baterai cepat habis ngecas. Gitu sih. Jadi balik lagi ke kegunaan masing-masing sesuai kebutuhan masing-masing. Betul. Gitu ya. Dah, paling segini aja video pertama kali kita ngobrol-ngobrol yang masih nggak tahu judulnya apa mau dibikinnya. Dia belum setuju kayak sama kita punya masing-masing. Masa ngobel sih? Pasti setuju audiensnya. Ngobrol dan belajar. Bagus loh. Positif banget loh. Ntar gua pin komen. Pokoknya gua tulis komen. Gue pin. Jadi biar kebaca. Tolong semua viewernya Kawasa tulis Go ngobel. Go with ngobel. Atau lu bikin vote deh, ngobel, yes or no. Apa sih hasilnya? Yes. Di sini ya, vote ini ya.
Itulah pokoknya biar ada interaksi sama teman-teman yang lagi nonton, tulis aja kolom komentar di bawah, pasti tahu biasaan gue juga balas komen ya. Yes. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir nih, juga videonya panjang. Terima kasih udah buang kuotanya, terima kasih udah buang wifi-nya juga buat dengerin obrolan kita yang semoga bisa bermanfaat. Semoga berfaedah. Ya. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gua Wasa dan Gua Queen. dan Gua Christian. sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.